didirikan dari tahun 2023, maaf, dan bergerak di bidang kesehatan mental dengan tujuan tentunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tujuan EUDAI diwujudkan melalui layanan seperti konseling, terapi, pendidikan, dan pengembangan komunitas. EUDAI hadir dengan semangat bahwa kesehatan mental yang baik adalah fondasi bagi individu dan masyarakat yang sejahtera. Kami juga bekerja sama dengan Halo Jiwa Indonesia, lembaga yang berfokus pada peningkatan kesehatan mental dan kesehatan melalui pendidikan, penelitian, dan juga layanan kesehatan. Oke. Berikut hanya ada presentasi singkat tentang Halo Jiwa. Kita simak bersama sebentar. Kak Niken, maaf suaranya nggak keluar ya untuk videonya. Kalau ada dokter yang suka ngasih Oke. Tadi mungkin atau dari saya saja ya. Maaf kalau ada kesulitan teknik tadi suaranya nggak bisa kedengeran ya suara dari videonya. Em, oke, tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya memperkenalkan empat narasumber luar biasa yang akan berbincang-bincang bersama hari ini. Yang pertama dari Yayasan Majid Hati Indonesia. Saya akan membantu jalannya diskusi. Kita akan belajar bersama bagaimana dari pengalaman langsung seorang caregiver, Bapak Markus Kurniawan Hidajat. Dan di sesi Q&A, kita juga kedatangan Leonita. Dokter Leonita juga adalah psikiater. Jadi nanti kalau teman-teman ada memiliki pertanyaan tentang medis, gitu ya, beliau akan membantu menjawab. Dua narasumber narasumber kita juga akan ada dari EUDA Human Development Center yang akan membantu kita memahami lebih dalam tentang aspek psikologis, kemungkinan tantangan yang dihadapi para caregiver yang akan disampaikan oleh seorang psikolog. Hmm, Beliau adalah seorang clinical psychologist atau psikolog klinis yang sekarang menjabat sebagai Chief of People Officer di EUDA Human Development Center. Itu. Dan yang terakhir, narasumber kita adalah Dr. Nur Hatfiza. Beliau adalah seorang psikiater dan memiliki fokus ke dalam intervensi untuk trauma, inner child, relasi dengan diri, dan pernikahan. Selain bekerja dengan pasien, beliau juga menjabat sebagai direktur di Libe Developmental Center. Terutama dalam intervensi mindfulness dan art seperti itu. Oke, Not uh, the, the, oke.
Nah, jika teman-teman memiliki pertanyaan, nanti boleh langsung chat personal ke saya agar mungkin pertanyaannya lebih anonymous dan private. Nanti bisa personal chat melalui program chat di Zoom begitu ya. Nah, dengan ini mari kita sambut para narasumber luar biasa kita dengan mungkin em, tepuk tangan virtual gitu ya. Oke. Oke, nah kita langsung aja nih bagian pertama tujuan kita ngomongin tentang tujuan dan topik diskusi kita. Nah, kita akan berbicara apa itu caregiver mental health dan caregiver burden. Yang kedua, kita juga akan belajar untuk apa aja sih bentuk-bentuk self-care bagi caregiver ataupun yang kita bisa lakukan sebagai caregiver gitu ya. Nah, banyak pertanyaan nih yang biasanya mempertanyakan sebenarnya self-care tuh egois nggak sih? Itu nanti kita akan jawab bersama-sama dalam diskusi kita. Yang keempat, menetapkan batasan yang sehat atau yang sering kita sebut dengan healthy boundaries. Kenapa hal-hal ini penting? Agar tentunya sebagai caregivers kita juga bisa belajar untuk mengkomunikasikan secara efektif dengan orang-orang yang kita rawat. Gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bagian pertama, yaitu memahami tantangan kesehatan mental caregiver. Nah, untuk psikolog, mungkin kita mulai dari Winnie nih ya. Pertanyaan pertama, apa aja sih tanggung jawab atau harapan dari seorang profesional terhadap caregiver dan individu yang memiliki mental health diagnosis gitu? Oke, sebelumnya terima kasih banyak Kak Re ya atas perkenalannya. Perkenalkan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, nama saya Winnie, saya seorang psikolog klinis perwakilan dari Euda Human Development Center. Jadi topik kita malam ini mengenai caregiver mental health dan caregiver burden ya, sesuai yang dijelaskan oleh Kak Re tadi. Nah, kalau tadi pertanyaan pertamanya, em, mungkin seringkali para caregiver juga berpikir gitu ya, sebenarnya apakah perlu gitu untuk caregiver tuh juga berbicara gitu ya dengan mungkin para profesional, karena kebanyakan mereka mungkin fokus untuk kayak, oh saya perlu penanganannya itu lebih ke orang yang saya rawat nih gitu ya. Mungkin mereka lebih berharap misalkan para profesionalnya langsung gitu, misalkan berdiskusi dengan para orang-orang yang dirawat. Sementara bagi kami sendiri gitu ya, sebetulnya untuk para profesional ya di bidang ini, menurut kami sangat penting sekali sebetulnya peran tadi caregiver itu, terutama untuk orang-orang dengan tantangan ya, gangguan jiwa yang sifatnya itu lebih severe gitu ya, yang lebih berat. Justru sebetulnya kebanyakan saran, diskusi yang kami berikan itu adalah langsung ke caregivernya gitu. Jadi kalau dibilang harapannya adalah ketika caregiver itu bisa hadir ya secara fisik, secara emosional dengan para orang-orang terkasih yang dirawat, itu bisa sangat membantu dan menunjang kehidupan mereka secara lebih maksimal gitu. Karena terlepas dari para profesional ini memberikan saran, eh, pastinya yang berada dengan orang-orang yang dirawat ini adalah para caregiver tersebut. Mereka yang akan hadir gitu selama 24 jam. Mereka yang akan mendampingi ketika makan, ketika tidur gitu, ketika beraktivitas dan sebagainya. Jadi ketika para caregiver ini bisa melakukan saran-saran yang kami berikan, itu akan sangat membantu mereka gitu. Jadi saya sendiri ya dari pengalaman saya gitu banyak gitu ketemu dengan para caregiver yang sangat aktif gitu. Dan mereka sangat antusias bertanya mengenai apa yang mereka bisa bantu. Dan ketika saran-saran itu dilakukan gitu ya, dan mereka kembali gitu ke para profesional menyampaikan itu, terlihat gitu loh, ada hasil-hasil yang maksimal gitu. Dibandingkan mungkin dengan para caregiver yang mungkin belum mengaplikasikan saran-saran tersebut gitu kepada orang-orang yang dikasih. Seperti itu sih harapan kami ya dari para profesional. Baik. Sebuah bahan diskusi yang luar biasa nih. Jadi, kalau dari yang saya tangkap, sebenarnya well-being seorang caregiver itu juga berpengaruh kepada treatment orang-orang yang kita tangani seperti itu ya, Winnie ya. Betul, Kak Re. Oke, oke. Nah, kalau boleh secara singkat nih, em, apa sih caregiver burden dan seperti apa bentuknya secara emosional atau fisik yang sering em,
Winnie temukan dalam prakteknya Winnie seperti itu? Oke, nah jadi yang sering luput gitu ya, bahwa ketika menghadapi para orang-orang gitu ya dengan gangguan jiwa yang mungkin lebih berat ini adalah kesehatan mental dari para caregiver ini sendiri gitu. Seringkali yang mereka minta saran itu adalah gimana nih cara saya menangani mungkin keluarga saya ini, gimana nih biar mereka lebih happy, gimana nih biar mereka nggak stres dan sebagainya. Tapi seringkali mereka lupa gitu bahwa well-being mereka sangat penting. Mengapa begitu? Karena percaya nggak percaya ya, tapi ketika caregivernya itu nggak dalam kondisi yang baik, itu juga malah bisa mempengaruhi gitu orang yang mereka rawat gitu. Karena mereka bisa mengambil energi dari caregiver itu tersebut gitu. Jadi kalau misalkan di sini kita sebut caregiver burden gitu ya, sebenarnya burden itu adalah hal yang nggak mungkin terhindarkan menurut Mm. saya. Kalau dari saya kebanyakan bertemu siapapun itu burden itu ada gitu. Kita nggak bisa berharap 100% itu mungkin hilang gitu ya. Eh, jadi yang perlu diperhatikan adalah kapan ya burden ini tuh bersifatnya tuh jadi sesuatu yang tidak lagi positif gitu ya. Jadinya mungkin berlangsung begitu lama dan mungkin efeknya itu dampaknya menjadi negatif gitu. Jadi misalkan secara emosional mungkin akan muncul nih berbagai perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan, mulai dari rasa bersalah gitu ya, rasa bersalah gitu. Kenapa kok mungkin nggak bisa membantu lebih baik gitu, atau mungkin rasa marah gitu ketika berhadapan gitu ya. Karena ketika kita membantu orang-orang dengan gangguan jiwa yang lebih berat ini, biasanya mereka pun tidak sadar gitu dengan perilaku mereka. Mereka nggak sadar kenapa mereka marah kepada caregivernya. Mereka nggak sadar ketika mereka itu menolak caregivernya mereka. Dan para caregiver yang tujuannya membantu ini akan sangat frustasi gitu sebetulnya dengan keadaan ini gitu. Dan Mm. disitulah rasa itu campur aduk, sedih, marah gitu, kecewa gitu. Dan mungkin terkadang pun ada rasa benci gitu. Tapi ketika ada rasa benci, itu juga muncul rasa bersalah. Kenapa ya saya merasa seperti itu? Gitu. Hanya Kenapa ya penting. saya nggak bisa lebih sabar? Gitu. Nah, maaf tadi kepotong, Mm-mm. makanya penting sekali ya Winnie untuk caregiver itu sebenarnya juga untuk istilahnya take care of themselves gitu, merawat diri mereka sendiri gitu. Mm-mm, Terima kasih betul. sudah memberikan perspektif dari sisi sebagai seorang psikolog dan juga tadi lebih ke ranah gimana caranya mereka tuh mulai memikirkan cara-cara atau mungkin mulai reach out gitu ya ke Mm-mm, mm-mm. psikolog, ke psikiater untuk berkolaborasi gitu. Jadi nggak usah membawa burden mereka sendiri gitu. Bisa dibagikan lah ya kesulitan-kesulitan yang ada. Nah, Mm-mm. kita sudah melihat sisi burden, sisi burnout dari caregiver dan harapan dari seorang psikolog. Mungkin sekarang kita beralih dari sisi medis nih, kita mulai ngomong dengan Dokter Nur ya. Kalau dari sisi medis nih, Dokter Nur, seberapa umum nih para caregiver mengalami stres atau kelelahan emosional, dan kapan kondisi ini sebaiknya mulai ditangani secara profesional? Tadi kayaknya Winnie juga sudah sempat um, berbicara tentang hal tersebut secara singkat gitu. Silahkan Dokter Nur. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya. Saya psikolog juga, cuman kebetulan prakteknya di rumah sakit, jadi pakai jas dokter di fotonya. Iya, jadi mungkin sama perspektifnya dengan Kak Winnie. Jadi saat caregiver itu merasa tidak disupport dan merasa berjuang sendiri, dia juga akan merasa frustasi, menjadi roller coaster emosinya, bahkan merasa tadi sedih, cemas, kecewa, dan stres itu akan meningkat secara terus-menerus, perlahan-lahan karena mereka tuh merasa tidak mampu untuk mengekspresikan rasa marahnya dan frustasinya, merasa orang yang disayang atau si pasien ini tidak mengerti sebenarnya tingkat kepedulian yang tinggi dari caregiver ini dan minim apresiasi dari keluarga terdekat, lingkungan terdekat bahwa oh kamu memang apa ya mencoba untuk tetap stay di situ menjadi caregiver padahal banyak keluarga lain yang bisa mengurus itu kan membuat secara fisik dan mental itu sangat down drop. Nah, ketika perilaku-perilaku itu muncul terjadi juga perubahan yang membuat caregiver ini merasa oke, saya kayaknya harus menarik dari diri dari sosial deh, karena saya mungkin merasa insecure. Saya tidak mencapai apa ya target-target yang harus saya lakukan karena saya harus berkorban untuk caregiver, menjadi caregiver seperti itu. Jadi, caregiver itu penting sekali untuk dipahami
apa yang dia rasakan. Mereka harus tahu apa kebutuhannya mereka supaya mereka tadi bisa lebih optimal untuk merawat pasiennya. Karena yang ingatkan seluruh jadwal rehabilitasi sosialnya itu kan penting. Cara mereka untuk bersosialisasi kemudian dengan lingkungan, tetangga menerima, keluarga dekat menerima, itu kan semua tergantung dari bagaimana caregiver membawa pasien ini. Jadi ketika caregiver mengabaikan kebutuhan dirinya, mencoba bahwa saya harus pentingkan pasien dulu. Hobi saya nanti saja dulu, apa yang saya inginkan nanti saja dulu. Jadi itulah yang membuat sebenarnya lebih ke frustasi, lebih lelah secara emosi karena akhirnya mengesampingkan semua hal-hal yang dia butuhkan dirinya. Jadi saya tambahkan lagi, sebenarnya tidak ada pilihan selain strong untuk menjadi caregiver sebenarnya. Cuman ya tetap kita perlu ngeluh dengan orang yang tepat, salurkan lewat tulisan mungkin juga supaya kita tidak ikut sakit juga seperti pasien, seperti itu. Poin yang sangat penting karena balik lagi dari kedua perspektif dari Winnie dan Kak Nur gitu ya. Terkadang caregiver itu karena mereka selfless sekali, mereka terkadang suka mengabaikan perasaan mereka sendiri. Dan sedangkan kalau hal tersebut terus dan menerus terpendam, nanti takutnya ke depannya akan mempengaruhi jalannya treatment orang terkasih mereka gitu. Oke, terima kasih banget untuk penjelasan dan em, pembelajaran yang sangat berharga dari Kak Nur dan Kak Winnie. Di sini kita tahu bahwa menjadi caregiver itu adalah perjalanan yang kompleks ya dan membutuhkan empati, ke tadi kata Kak Nur kekuatan dan dukungan dari lingkungan sekitar juga seperti itu. Nah, sekarang kita akan beralih langsung untuk melihat dari perspektif caregiver sendiri. Kita akan berbicara bersama Pak Markus dari perspektif caregiver. Nah, Pak, kalau dari secara sisi caregiver nih, kita sering mendengar pentingnya merawat diri sendiri. Tapi bagaimana bentuk self-care menurut Bapak sih gitu? Oke, pertama-tama saya perkenalkan, saya Markus Hidayat. Jadi pensiunan, jadi saya banyakkan kerja ya kan puluhan tahun. Dan sebenarnya saya juga seorang psikolog, cuman bidang saya lebih banyak di perusahaan, jadi di manajemen dan organisasi. Nah, jadi menjawab pertanyaan tadi, memang bagaimana self care? Saya memang kalau misalkan melihat pengalaman, ada rasa beruntung bahwa saya biasa aktif secara sosial, secara fisik. Jadi saya di dalam keluarga mungkin yang dari sejak muda itu senang berolahraga, ya kan lari, senam, ya kan berenang, lalu kemudian hubungan sosial, dan juga keaktifan di dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat spiritual. Dalam hal ini di gereja. Nah itu saya pikir pada waktu saya mengalami kekagetan menghadapi situasi yang dihadapi oleh anak saya, yang dia ikut juga nih mendengarkan pada malam ini. Jadi pada waktu itu saya kagetnya adalah saya setelah 15 tahun, 16 tahun berpisah karena dia sekolah di luar negeri, tiba-tiba saya bertemu dengan seorang yang asing buat saya. Padahal dia sejak dari balita mungkin sampai dia sampai sekarang pun ya kan dia sangat dekat sama saya gitu. Nah jadi tiba-tiba saya menemukan seorang yang sangat berbeda gitu. Dari seorang yang sangat pemberani, seorang yang penuh inisiatif, tiba-tiba menjadi seorang yang begitu gloom, ya kan, begitu apa ya, takut sekali, sedih, ya kan, banyak nangis, nggak bisa tidur begitu. Nah ini betul-betul saya pada saat itu ya mengimbangi antara saya tidak terserap habis. Pada waktu saya menghadapi itu saya terpaksa sampai harus pindah kamar, pamit sama istri saya untuk menemani dia tidur begitu. Dan itu tidur bisa 2 jam, ya kan, kadang cuma 1 jam karena dia nggak bisa tidur dan dia bangunin saya, Dad, jangan tidur dong, aku belum tidur gitu. Waduh, padahal saya waktu itu masih kerja juga gitu. Jadi itu betul-betul suatu tantangan yang terbantu ya kan dengan banyak keaktifan yang dilakukan. Sama saya senang membaca juga gitu.
Jadi Mm-mm. dari situ memberikan perspektif-perspektif yang membantu saya gitu. Mungkin Mm-mm. begitu. Hmm, Poin yang sangat penting yang Pak Markus bawakan tadi. Jadi sebagai caregiver itu penting juga ya, dukungan sosial. Tapi selain itu juga punya kegiatan bentuk self care yang mungkin nggak harus fancy gitu ya bahasa umumnya, tapi sesuatu yang bisa membuat kita merasa lebih recharge gitu, dan untuk membuat kita menurunkan rasa mungkin stres, frustrasi dan lain sebagainya gitu. Tempat di mana Ya. kita dukungan. Tadi Pak Marco sempat cerita pengalaman awal begitu Bapak merasa ada perbedaan di anak Bapak gitu ya. Nah, Ya. pengalaman awalnya tuh boleh nggak Pak menceritakan lagi nih bagaimana pengalaman Bapak ketika menerima mungkin diagnosis dari anak Bapak. Bagaimana respon awalnya gitu ketika mendapat atau mendengar tentang diagnosa tersebut. Karena saya punya konsep di kepala saya mengenai seorang Ika itu seperti apa gitu. Jadi pada awalnya sebelum saya betul-betul menghadapi kenyataan, karena dia saya tarik pulang karena dia udah jadi mengalami problem di tempat kerja. Dia 12 tahun di Singapura ya kan. Jadi saya suruh dia kembali pulang ya kan ke Jakarta. Nah, pada waktu itu saya berpikir saya punya pengalaman ya kan. Ini background sedikit bahwa saya sejak dari umur 7 tahun ya kan saya mengalami ayah saya mengalami problem mental, jadi psikosomatis yang berat gitu sampai dia kena macam-macam penyakit lah sampai terakhir meninggal karena sakit jantung gitu. Dan itu dari umur 7 tahun sampai umur 17 tahun itu saya merawat ayah saya begitu. Hmm. Nah, dari situ ya kan saya memiliki satu keyakinan gitu bahwa dengan saya dekat sama dia begitu ya, dan kebetulan saya memang sangat dekat dengan Ike ya kan, mestinya bisa gitu. Hmm. Tapi pengalaman 8 bulan itu ya, Hmm. tidur enggak tidur, tidur tidur ayam gitu ya pada saat dia membangunkan saya gitu kan, itu Hmm. betul-betul menguras energi saya, membuat saya gampang juga emosi dan sebagainya. Itu di tengah-tengah kegiatan yang saya coba siasati begitu, tetap masih ngalamin seperti itu sih. Jadi Jadi pengalaman pengalaman itu memang sebetulnya cukup panjang gitu. Jadi pada waktu saya menghadapi dia, saya punya satu feeling, keyakinan, mestinya bisa diatasin nih. Begitu. Jadi itulah yang membantu saya begitu. iya, jadi dari pengalaman Bapak penting juga untuk sebagai caregiver untuk hopeful juga memiliki pengharapan agar pengharapan itu bisa apa ya, bisa didapatkan juga oleh orang yang kita kasih atau orang yang kita jaga gitu at that time. Nah, kapan nih Pak pertama kali Bapak menyadari bahwa peran sebagai caregiver tuh mulai mempengaruhi mungkin kesehatan kesehatan Bapak secara secara umum gitu. Jadi 2014 itu Hmm. saya kalau saya ingat-ingat lagi ya kan, itu sebenarnya kalau saya lebih cepat ya kan menyadari masalah ini, mestinya nggak kejadian begitu. Nah, Hmm. jadi 2014 itu betul-betul menguras pikiran, tenaga, dan pada waktu itu saya mulai pensiun, usia saya 61 tahun pada waktu itu. Jadi 2014 itu saya merasa satu hal yang terbersit, waduh, karena saya yakin Tuhan tuh nggak bercanda gitu ya. Jadi Hmm. kenapa sih saya pernah ngalamin pada waktu kecil, sekarang di ujung pada waktu saya usia sudah tua, saya Hmm. mengalami lagi gitu, kekuatan saya berbeda gitu. Hmm. Ya kan, dan itulah yang membuat saya akhirnya di samping memang saya tetap berusaha, tapi perasaan seperti itu ya kan membuat menghantui juga saya gitu. Ya. Waduh, ini apa ya? Ada satu masalah apa yang terjadi sama saya gitu sampai ini pengulangan seperti itu yang eh, tentunya menguras pemikiran saya gitu. Nah, itulah 2014 itu saya mulai menyadari bahwa ini harus diatasi nih. Ya Hmm. kan, bukan hanya Ike yang diatasi tapi saya juga begitu. Hmm. Hmm. Itu poin yang sangat penting banget ya Pak, karena balik lagi banyak banget caregiver yang sering merasa bersalah untuk
bahkan meminta bantuan gitu sebagai caregiver. Terlalu sering kita terlalu memikirkan orang yang kita terkasih dan tanpa sadar kita malah nggak memikirkan kesehatan kita juga gitu sebagai caregiver. Tadi poin Bapak yang oke, berarti saya juga harus ask for help nih, waktunya saya untuk mencari bantuan juga itu moga-moga dapat menjadi peringatan gitu dan mengajarkan caregiver lainnya untuk menormalisasikan bahwa sebenarnya nggak apa-apa untuk meminta bantuan, bahkan itu bagian gitu ya dari perjalanan sebagai caregiver, karena kita kan juga makhluk sosial gitu ya, kita saling membutuhkan satu sama lain. Ya, betul. Oke, nah kita ulik lebih dalam ya tentang self care gitu. Kalau aku boleh balik lagi nih, ada satu pertanyaan yang aku ingin tahu nih dari Kak Winnie dan Kak Nur. Mungkin dari Kak Nur duluan ya. Banyak caregiver merasa bersalah nih saat memprioritaskan diri sendiri. Balik lagi ke konversasi kita yang sebelumnya. Apakah self care itu egois dari perspektif seorang psikolog nih? Kenapa kalau enggak, kenapa self care itu enggak egois sebenarnya? Oke, self care itu tidak egois sebenarnya karena itu esensi diri kita. Cara kita self care itu nggak harus yang mewah. Jadi jalan kecil di pagi hari, di saat kita sedang burn out, di saat yang harusnya kita suap Hmm. pasien kita, terus kita bilang, saya boleh take waktu 10 menit, 15 menit dulu untuk diri saya, hanya sekedar itu saja. Jadi kita perlu mengelola perasaan bersalah, melihat hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, seperti Pak Markus bilang tadi, saya membaca, saya tetap aktif bersosial, itu penting sekali karena ketika kita tidak paham merasa lelahnya kita, batasan diri kita bahwa di sini saya merasa lelah dan saya boleh merasa lelah dan itu tidak salah, itu tidak egois. Ketika kita merasa hal itu bisa dipahami, tentu kita bisa self care dengan baik. Makan coklat atau kita ngobrol small talk dengan orang-orang terdekat itu juga sebagian dari self care. Kita coba untuk membangun memori dengan orang kesayangan dengan yang baik, walaupun dengan perasaan lelah itu pasti pasti Iya. ada, pasti muncul, pasti sekali untuk kita perlu merasakan rasa syukur bahwa oh orang ini tetap ada di sampingnya kita. Pulih secara perlahan itu pasti kita butuhkan dan inginkan dari pasien kita atau keluarga dekat kita. Tapi kita juga perlu tahu batasan diri ini yang paling penting sebenarnya boundaries. Seperti Pak Markus tadi lagi saya sampaikan itu betul sekali soal saya coba untuk pisah kamar. Mungkin sekedar 2 jam saja kalau memang merasa bersalah meninggalkan keluarga, sekitar 2 jam 3 jam saya coba tidur sendiri terus saya kembali lagi ke kamar itu juga penting. Jadi self care itu enggak harus hal-hal yang wow langsung tinggalkan carikan misalnya pengasuh lain, caregiver lain itu tidak perlu. Tapi cara kita mengingatkan diri kita bahwa saya perlu berhenti dulu sejenak, istirahat sejenak dan kembali lagi mengurus pasien atau keluarga saya seperti itu. Wow, itu poin yang luar biasa, apalagi poin berhenti gitu. Terkadang sebagai caregiver juga kita sering memiliki mentalitas yang kita harus terus bergerak, bergerak, bergerak. Dan terkadang kita lupa beristirahat atau bahkan lupa nafas gitu ya istilahnya. Tadi poin ada lagi poin penting yang menurut saya Kak Nur sampaikan tadi tentang em, kesembuhan atau tentang healing gitu ya. Itu nggak langsung dan tidak instan, tapi harus perlahan-lahan gitu. Karena balik lagi healing itu bukan perlombaan gitu ya. Setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda-beda gitu. Nah, kalau dari Winnie nih, ada perspektif lain atau ada yang mau ditambahkan nggak? Oke. Tadi saya sangat setuju gitu ya dengan apa yang disampaikan oleh Kanur bahwa self care itu sama sekali tidak egois. Justru ketika muncul gitu ya perasaan guilty itu tanda gitu ya bahwa sebenarnya kita tuh sangat peduli loh dengan orang yang sedang kita rawat ini gitu. Itu datang dari rasa sayang karena kita nggak mau mengecewakan mereka, kita nggak mau meninggalkan mereka gitu. Tapi itu juga sebagai pengingat gitu bahwa kita itu perlu juga menjaga diri sendiri gitu. Jadi yang penting adalah untuk memahami gitu. Oh,
triggernya apa sih yang muncul bisa sampai gitu merasa bersalah gitu ya untuk bisa self care gitu. Jadi guilt itu nggak mungkin hilang sebenarnya. Guilt itu pasti akan ada di setiap perjalanan proses caregiving ini. Tapi gimana justru kita merespon dan mengelola gitu ya perasaan bersalah itu menjadi sesuatu yang positif. Jadi ketika self care, ingatkan diri bahwa oke, saya self care dulu, saya mau kurangi tingkat stres saya dulu. Jadi saya bisa kembali, terus saya bisa lebih optimal nih untuk mengurus orang yang saya sayang gitu. Jadi bukan bentuk seperti, aduh saya mau tinggalin karena saya nggak peduli, tapi justru karena saya peduli makanya saya mau take care diri saya sendiri gitu. Dan tadi benar banget bahwa self care itu nggak harus mewah. Justru kita harus menciptakan ruang self care itu dengan cara-cara sederhana setiap harinya. 1 menit aja, 5 menit aja, 10 menit. Nggak harus sejam 2 jam. Kalau bisa ya mungkin bagus gitu ya untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Tapi kalau terasa sangat berat gitu untuk sekedar 5 menit, 10 menit, kita nafas dulu, kita keluar lihat pemandangan, atau kita cari deh apa sih yang bikin kita happy, create your own happiness gitu. Jadi bukan kita menunggu itu datang gitu untuk bikin kita happy dan lebih tenang, tapi justru kita create, cari satu hal apapun itu yang bisa bikin kita bertahan hari ini, yang bikin kita lebih baik hari ini. Tadi contoh-contohnya udah dikasih gitu ya, dan dari sharing Pak Markus sendiri kayak olahraga, membaca, ya itu bisa apapun aja gitu. Bahkan saya ketemu orang-orang yang bahkan dia melakukan pekerjaan rumah gitu. Ya sebenarnya saya cuma nyapu atau cuci piring, tapi itu bikin saya nafas gitu loh. Karena untuk sejenak saya mungkin nggak langsung ketemu gitu, mungkin dengan orang yang sedang dia caregiving ini. Jadi itu jadi jarak untuk dia. Menurut saya itu sih yang mungkin bisa dilakukan oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ya. Peringatan yang sangat penting juga atau self care itu tidak perlu harus yang besar gitu ya, nggak perlu liburan atau mungkin bukan berarti harus hire care tambahan gitu, tapi lebih gimana sebagai seorang caregiver kita bisa, kalau bahasa Inggrisnya itu coexist atau mungkin di bahasa Indo tuh hidup bersama dengan perasaan guilt tersebut gitu. Kalau dari sisi caregiver nih, kalau saya boleh balik ke Pak Markus gitu, apakah Bapak pernah ngerasa bersalah saat melakukan waktu untuk diri sendiri atau pas melakukan self care gitu? Kalau pernah, gimana cara Bapak mengatasinya pada waktu itu? Nah, ada satu hal yang saya rasa unik yang saya temukan, yang membuat saya bisa mengatasi rasa bersalah. Mm. Itu misalkan kaos yang saya pakai itu warna merah, ada tulisan LIF, itu Living in Fitness. Jadi saya pada waktu itu sempat mengumpulkan 42 orang teman-teman, di mana kita menggunakan aplikasi, lalu setiap hari kita melakukan kegiatan sendiri-sendiri di tempat masing-masing, tapi ada ukuran bersama-sama. Nah, pada kesempatan ini, ya kan, dengan sangat susah tapi berhasil, saya melibatkan Ike begitu. Jadi dia ikut serta begitu. Jadi pada waktu saya self care untuk diri saya, sekaligus dia juga self care untuk diri dia sendiri. Lalu Hmm. kemudian anak saya itu suka dengan binatang, suka dengan jalan. Jadi pada saat dia bilang, yuk Dad, temenin aku ajak jalan si Dogi begitu. Itu menjadi self care karena dia perhatiin jalan ya kan, perhatiin anjingnya begitu kan, jalan. Nah saya ya jalan aja begitu. Jangan jadi lepas dari ini, tapi kadang-kadang Dad, lihat ada bunga ini Dad, lucu Dad ya kan. Nah hal yang seperti itu menjadi satu hal yang refreshing bersama-sama jadinya gitu, sehingga itu mengatasi rasa bersalah dan buat dia menjadi koeksis gitu, koeksis bahwa saya care sama dia, saya perhatiin dia gitu, saya ada buat dia, dan dia juga bisa belajar, ternyata aku lebih seger ya setelah jalan gitu, setelah olahraga ya kan, dan dia termasuk konsisten begitu, jadi dia sampai sekarang ya kan, dia bisa jalan, tadinya jalan harus bersama-sama saya, sekarang dia bisa lakukan sendiri setiap pagi begitu. Dan itu membantu dia untuk menjaga kesehatan fisik, mental dia ya kan, untuk secara konsisten terjaga begitu. Mungkin seperti itu. Lalu kemudian dia juga suka bikin kue, suka bikin makanan, ya kan. Dia yang bikin makanan, nah nanti tinggal barang-barang perabotannya ya kan, saya yang beresin, saya yang cuciin begitu, ya kan. Nah, Ya. pada saat dia bikin kan dia sibuk sendiri, ya kan. Nah saya juga bisa baca, bisa apa. Nah tinggal nanti begitu dia udah selesai ya kan, Dad mau nggak tolongin, ya Ya boleh aja Allah, gue tuh video. gitu. Nah jadi itu menjadi sesuatu yang
menurut saya entah secara kebetulan atau bagaimana ya kan saya masuk aja di antara itu Hmm. menjadi beneficial gitu. Ya. Kira-kira begitu sih, Ray. Hmm. Poin yang balik lagi poin yang sangat penting banget tuh Pak, karena terkadang ketika kita memikirkan self care banyak misconception yang kita kepikiran tuh self care harus sendiri gitu, individual Betul, gitu ya. Padahal betul, self care tuh sebenarnya bisa jadi kerjasama gitu dengan orang yang betul, kasihi gitu. Bahkan betul, hubungannya tuh jadi saling apa ya namanya timbal balik gitu ya Pak ya. betul, betul, Balik lagi dan tadi ketika Bapak bilang ya ketika anaknya juga lagi sibuk, saya juga bisa ngambil waktu sendiri bahkan sekedar betul. baca gitu. Itu Iya, uh, peringatan yang sangat luar biasa dan semoga bisa menginspirasi caregiver yang lainnya gitu. Nah, iya, kalau dari sisi klinikal nih sebagai dua orang psikolog, boleh Kak Nur, boleh Kak Winnie, siapapun yang mau jawab duluan nih pertanyaan selanjutnya. Gimana sih caranya mengolah perasaan bersalah tersebut? Atau mungkin perasaan yang kuat yang lainnya seperti frustasi tanpa memperburuk tekanan terhadap diri sendiri? Silahkan. Boleh Kak Nur duluan, silakan nggak apa-apa. Oke. Jadi mengelola frustasi ya. Jadi seperti tadi itu bagaimana kita coba mencari kebiasaan-kebiasaan kita yang sebenarnya kita sudah tinggalkan. Jadi hobi-hobi yang kita sudah lupakan karena kita harus mengurus pasien atau keluarga kita ini, orang yang tersayang ini, coba dilakukan hal-hal kecil itu saja dulu. Karena ketika kita coba melakukan hal yang kita sukai, apapun itu akan tidak memperburuk apa yang terjadi di kehidupannya kita. Jadi mencari hal-hal yang setidaknya makanan tadi yang seperti Kak Winnie bilang 1 menit 2 menit, oke. Jadi olahraga kecil. Jadi tanpa membuat kita merasa bersalah dan tidak mengurangi juga aktivitas atau kehadiran kita. Karena ketika kita merasa didukung juga secara emosi dengan orang-orang terdekat kita, kita akan mampu untuk melakukan self care. Dan sebenarnya bagaimana kita coba untuk mencari hal-hal baik untuk kita melihat bahwa oke, saya bisa untuk saya mampu untuk menerima tawaran misalnya laundry, dibelikan makanan, itu kan hal-hal kecil yang sebenarnya saya butuhkan tapi tidak dilakukan. Saya coba untuk ikhlaskan diriku untuk menerima bantuan. Itu kan kadang kita sebagai orang yang mengurus orang lain itu akan sulit untuk, saya kan kuat, saya kan bisa, kenapa saya harus minta tolong? Nah, ini yang perlu coba dikelola dengan baik seperti itu. Wow, jadi peringatan yang sangat baik karena terkadang kita juga ada konsep nggak enakan gitu ya. Jadi mau nerima bantuan itu kadang nggak mau atau in denial gitulah istilahnya. Mm. Kalau dari Kak Winnie gimana nih? Apa ada yang mau ditambahkan? Oke, mungkin saya izin menambahkan sedikit. Tadi seperti yang saya katakan gitu, guilt itu datang dari mana gitu. Tadi kan guilt itu sebenarnya suatu hal yang wajar gitu ya, yang hadir. Apakah mungkin ketika kita self care, ataukah mungkin karena kita ini nggak bisa membantu dengan baik? Karena sumbernya dari mana itu mungkin pengalamannya akan sangat berbeda nih untuk setiap caregiver gitu. Misalkan kalau itu karena dari self care, berarti kita perlu mengubah nih cara pikir kita gitu. Yang awalnya kita mikir bahwa self care itu egois, kita ubah bahwa self care itu positif dengan tujuan kita bisa lebih optimal untuk merawat orang yang kita sayang. Tapi kalau misalkan guilt itu datang dari rasa karena kita nggak bisa bantu dengan baik atau mungkin kita lalai gitu ya, malah mereka jadi terluka atau sebagainya. Berarti mungkin perlu nih untuk kita untuk cari bantuan sebenarnya. Mungkin dari para profesional gitu ya dengan dokter, psikolog, psikiater, siapapun itu yang mungkin punya pengetahuan lebih gitu untuk bantu kita. Gimana sih gitu ya caranya merawat orang-orang dengan gangguan tertentu? Karena mungkin untuk orang-orang tertentu akan sangat berat, akan sangat kaget gitu. Pertama kali ketika menerima mungkin diagnosa tertentu. Gimana saya harus menghadapi ini gitu. Jadi ketika bertemu gitu dengan para profesional atau bertemu gitu dengan orang-orang dari komunitas yang sama, dengan pengalaman yang sama, kita tuh tahu kita tuh nggak sendiri. Mereka mungkin sama bingungnya, sama frustasinya gitu, mungkin sama rasa bersalahnya. Tapi bagaimana nih cara mereka mengatasi itu? Bagaimana cara mereka berjuang? Kita bisa belajar dari pengalaman tersebut gitu.
Dan tadi satu poin yang saya mau highlight dari Pak Markus tuh keren banget gitu ketika Pak Markus bilang bahwa dia sama-sama self care gitu dengan anaknya tadi gitu ya. Itu poin yang penting karena biasanya gitu caregiver itu lebih sibuk ngurusin gitu para pasiennya gitu kira dengan kliennya dibandingkan mereka mungkin sama-sama enjoy satu kegiatan bareng gitu. Jadi kapan sih terakhir kali benar-benar menikmati waktu itu bersama mereka? Apapun itu tadi contohnya dari Pak Markus jalan gitu ya dengan anjingnya atau sekedar makan bareng gitu ya atau mungkin istirahat bareng gitu atau sekedar kita pegangan tangan aja gitu. Sekadar kita peluk gitu. Kapan sih ada momen-momen terakhir seperti itu? Jadi hal-hal itu penting gitu ya untuk kita pahami triggernya dan kita respon juga dengan tepat guilt itu seperti apa, seperti itu. Wow, tadi ada pengingatan yang sangat luar biasa tuh tadi, penting juga untuk kebersamaannya dengan orang yang terkasih, dan pertanyaannya tuh eh, keren banget tuh kali ini tadi. Kapan sih terakhir kali kita spend time sebenarnya sama orang terkasih kita? Kadang kita suka lupa itu sebagai caregiver. Dan itu bisa dimasukkan dengan cara, oke, kapan terakhir kali kita punya quality time ya sama orang terkasih kita? Nah, itu kan juga bisa kita masukkan dengan bagaimana caranya kita mengkomunikasikan hal tersebut gitu ke orang terkasih kita. Kita beralih ke topik batasan diri nih atau boundaries kan. Kalau menurut pendapat Kak Nur dan Kak Winnie, gimana sih caranya berkomunikasi dengan efektif dengan orang yang dirawat? Apalagi kalau mereka misalkan menolak bantuan gitu atau menarik diri. Oke, ini saya izin jawab ya. Oke, kalau untuk batasan yang sehat berarti ketika itu mungkin mereka menarik diri ya, kayak mungkin mereka merasa saya nggak sakit gitu, atau saya nggak perlu tuh dirawat dengan sebegitunya. Dan sebenarnya ini sering banget gitu terjadi ya, terutama untuk gangguan-gangguan yang lebih berat, contohnya misalkan seperti skizofrenia gitu, karena mereka nggak sadar gitu dengan realitanya bahwa mereka adalah orang yang perlu dibantu gitu. Jadi ini memang akan sangat berat buat para caregivernya gitu. Tapi yang kita perlu ingat adalah mereka pun nggak mau dalam kondisi begitu. Mereka pun nggak mau gitu punya gangguan yang seperti itu. Dan para caregiver pun sebetulnya tidak mau gitu ya harus menghadapi kondisi ini. Jadi yang kita perlu ingatkan adalah reminder gitu bahwa mereka perlu dibantu gitu terlepas mereka merasa butuh atau tidak gitu. Jadi kalau bicara soal batasan sehat adalah pertama kita tetap perlu approach mereka gitu loh dengan kasih sayang gitu ya, dengan reminder gitu bahwa kita ada kok di sini untuk mereka gitu. Meskipun mereka menolak dan sebagainya, tapi reminder itu penting gitu. Dan juga kita harus berikan hal-hal yang mereka butuhkan, entah itu dukungan, entah itu obat gitu. Karena dalam banyak kasus sebenarnya obat itu sangat penting gitu ya untuk digunakan juga gitu. Dan kita pun harus sadar kapan sih ini itu ternyata sangat-sangat memberatkan buat kita. Kapan kita mulai sadar, oh ternyata saya udah mulai frustasi banget sampai saya tuh marah-marah gitu. Atau saya udah frustasi banget sampai kadang saya pengen rasanya kayak kayak mukul gitu dan sebagainya. Karena hal itu gitu, itu mungkin banget bisa terjadi gitu. Jadi kita sadar ketika sudah mulai sangat riskan gitu untuk kita mungkin bisa saja menyakiti atau mungkin mereka juga menyakiti kita. Di situ kita perlu menarik diri gitu. Tadi contohnya kita pause. Pause sekedar untuk bernafas, terus kita mikir, oke, aku sudah mulai frustasi, aku sudah mulai marah, aku harus menarik diri dulu, gitu. Sekedar itu saja, dan kita pikir lagi, gimana ya cara saya bisa memberikan ini yang terbaik gitu buat mereka. Mungkin itu sih kalau dari saya, mungkin juga dari yang Kanur tadi seperti apa. Oh, tadi peringatan yang sangat berharga banget ya, bahwa kalau menarik diri itu sebenarnya bukan kita jahat gitu, tapi juga untuk kepentingan bersama gitu. Kalau balik lagi ke Kak Nur nih, ada yang mau ditambahkan nggak untuk dari sisi gimana nih caranya kita berkomunikasi yang sehat? Ya, jadi saya pernah 1 tahun itu di RSJ kerjanya. Nah, di situ memang terlihat perbedaannya pasien-pasien yang ditemani oleh orang terdekat dan memang betul-betul dia hanya datang sendiri. Nah, perbedaan yang paling maju dalam proses rehabilitas ketika ada caregivernya. Nah, caregivernya itu biasanya kami arahkan untuk, oke, serahkan kepada psikolognya dan nurse-nya. Dikasih juga kegiatan kepada caregivernya. Nah, itu sebenarnya yang dicoba untuk bagaimana
caregiver ini dijadikan support group. Jadi kami tuh memberikan support group kepada caregiver. Misalnya di hari itu di rehabilitasi sosial itu ada 5 orang pasien yang terjadwal. Nah, si caregiver yang mengantar itu 5 orang itu kita akan jadikan support group. Disitulah mereka saling menceritakan bagaimana progres keluarga masing-masing dan bagaimana caranya mereka untuk bisa memberikan batasan yang sehat. Jadi memang kami menyarankan untuk mereka selalu keluar dari zona yang mengurus terus dalam waktu beberapa menit atau beberapa jam. Dan bagaimana caranya komunikasi efektif itu muncul dengan para pasien dan caregivernya itu ketika tadi seperti yang Kak Winnie bilang, diingatkan bahwa ini yang saya lakukan adalah bentuk kepedulian dan rasa sayang. Kita sama-sama berjuang, diingatkan bahwa kamu tidak sendirian, kamu juga bisa saya temani minum obat. Jadi kayak kita juga mungkin punya vitamin kan. Coba ya kita minum sama-sama vitaminnya atau misalnya kalau kamu mau misalnya harus disuntik, ya saya temani, saya ada di sini. Jadi penting untuk pasien tahu bahwa keberadaannya orang yang jadi caregiver itu bukan karena terpaksa, karena betul-betul peduli dan sayang seperti itu. Hmm. Kalau dari sisi faktor sosial seperti support group yang tadi Kak Nur bilang, penting Mm-mm. juga karena menormalisasikan gitu ya, Mm. mengingatkan kita bahwa healing itu tidak linear gitu. Ceritanya orang kan nggak mungkin semua copy paste dong. Sama. Setiap orang juga memiliki kesulitannya masing-masing dan mungkin struggle-nya setiap orang tuh akan berbeda gitu dan memiliki dukungan dari hal menormalisasikan perasaan mereka, perasaan frustasi mereka atau hal-hal yang menurut mereka sulit sebagai caregiver itu juga penting. Kalau dari perspektif caregiver nih, dari Pak Markus, apa sih cara-cara efektif yang Bapak lakukan untuk atau strategi komunikasi seperti apa sih yang menurut Bapak efektif dalam menjaga hubungan yang positif gitu? Ya, sebetulnya kita berkomunikasi kan bukan hanya suara dengan verbal, Hmm. tapi juga dengan body language gitu. Ya. Nah, kebetulan anak saya itu memang sangat boleh dikatakan perfeksionis ya. Dia memorinya sangat kuat sampai yang pada waktu dia umur berapa tahun itu dia ingat sampai sekarang gitu. Nah, Iya. jadi hal yang seperti itu ada banyak keuntungan, tapi kalau pas lagi ingat trauma-trauma itu menjadi satu kesulitan. Hmm. Ya kan karena dia ingat hal-hal yang menyakitkan gitu. Nah, mula-mula kan karena pengalaman saya walaupun psikolog tapi saya banyak kan di perusahaan kan. Urusan dengan orang-orang begitu, urusannya kan lebih banyak leadership gitu. Nah, jadi dalam hal itu ya kan saya seringkali berpikirnya adalah bukan hanya efektif tapi efisien gitu. Ini buang waktu nih, ya kan. Nah, itu akhirnya saya dengar komplain dari anak saya. Lihat, aku tuh bukannya pasien Dedi loh. Aku Hmm. anak Dedi. Aku Hmm. tuh bukan klien Dedi yang Hmm. setiap kali duduk ya kan langsung Dedi kayak orang bayaran begitu ya kan yang Wow. mendengarkan aku tapi langsung kasih nasihat-nasihat gitu. Iya. Wah, itu mula-mula saya tersinggung waktu dikatakan seperti itu. Saya bilang, waduh ini anak keterlaluan. Ya, eh, dia nggak tahu saya udah menghadapi apa aja gitu asam garam kehidupan ya kan 70 tahun lebih begitu ya kan. Tapi lama-lama saya pikir ya kan dia jujur sih. Yang Ya. dia butuhkan itu adalah aku nggak butuh saran kok, Dad. Aku Hmm. butuh Dedi dengerin aku. Wow. Aku Wow. butuh Dedi paham. Dedi Hmm. ngerasain nggak sih apa yang aku rasakan? Enggak kan? Jadi cuma terpikir, oh ini jalan keluarnya kayak begini. Aku nggak tanya jalan keluar. Aku Hmm. cuma mau tahu Dedi tuh paham nggak sih perasaan aku seperti apa begitu. Hmm. Waduh, itu merupakan pencerahan yang luar biasa gitu. Terus saya bilang, iya. Satu hal kadang-kadang kan aku duduk di samping kamu, ya kan. Aku kan juga nggak ngomong. Ya. Kamu berasa nggak kehadiran Dedi, ya kan, menemani Wow. kamu, ya kan? Hmm. Ya tapi Dedi bukan patung loh, ya kan? Cuma duduk dan dengerin begitu, ya kan? Kenapa Dedi nggak peluk aku? Kenapa Hmm. Dedi nggak peluk aku? Aku Wow. juga bukan patung, Ya. ya kan? Dan nggak salah kan seorang ayah memeluk anaknya, walaupun Ya. anaknya sudah dewasa. Iya. Waduh, itu membuat hati saya luluh rasanya, ya kan? Ya. Karena
ingat kalau pada waktu kecil ya kan itu sepertinya biasa. Tapi pada waktu udah dewasa kan kita Ya. sepertinya mulai ada satu batasan gitu. Apalagi dia anak perempuan gitu ya kan. Tapi ternyata itu yang dia butuhkan gitu. Pada saat aku nangis, kok Dedi cuma ngeliatin aja kayak patung gitu. Ya kan? Ya. Pada saat itu aku udah nggak perlu lagi. Aku perlu Dedi peluk aku. Nggak usah ngomong deh. Ya kan? Jadi sayang sama aku. Tapi hadirlah ya kan. Aku rasakan kehadiran Dedi dengan pelukan gitu. Wah, ini benar-benar suatu pelajaran yang apa saya diajarin sama dia. Jadi bagaimana caranya gitu untuk menyatakan perasaan ya kan, mengerti perasaannya. Pada saat dia dibully begitu, terus saya bilang ya kan itu udah belasan tahun yang lalu ya kan, udah jangan diingat-ingat tuh kan, enak Dedi ngomong kayak begitu, enak banget ya kan. Iya. Pada saat aku ngomong kayak gini, aku ingat persis keadaan pada waktu itu. Jadi nggak paham kan, nggak paham sama sekali gitu kan. Waduh, nah itu jadi akhirnya di situ karena kesabaran ya kan, mendengarkan secara aktif kan, memandang dia ya kan dengan lembut di matanya ya kan, kontak mata secara aktif begitu, memeluk dia saat dirasakan perlu begitu. Nah, lalu kemudian nggak cepat-cepat memberikan saran ya kan, solusi ya kan, tapi dia pernah bilang gini, pokoknya aku tuh udah hampir bosen nih ngomong sama Dedi. Setiap kali aku ngomong, Dedi udah punya solusinya di kepala Dedi. Luar biasa lah. Jadi luar biasa sekali gitu. Dan Dedi juga harus tahu, aku nggak perlu itu. Jadi pada waktu itu ya kan, saya betul-betul udah dibanting lah istilahnya, bolak-balik begitu. Nah pada saat dia pada satu saat dia menyakiti dirinya, ya kan, dia kunci pintu, dia lakukan self harm yang berbahaya begitu. Terus kayak gitu, saya kan nggak bisa masuk. Terus tapi pada waktu itu saya merasakan saya nggak boleh panik, harus tenang menghadapi hal itu. Saya bicara sama dia, ke Dedi di depan pintu, Dedi sayang sama kamu. Kamu tahu nggak sih, kalau kamu menyakiti diri kamu itu sama kamu menyakiti Dedi. Ya. Tahu nggak itu? Boleh nggak sekarang Dedi minta buka pintunya? Terus dia buka pintunya. Terus boleh nggak mulai sekarang, kalau kamu lagi marah sekali, jangan kamu tutup pintu, jangan kamu kunci pintu, tutup boleh. Ya kan? Kenapa? Pada saat itu kita butuh pertolongan. Dan orang yang ada dekat sama kamu itu Dedi kamu. Ya kan? Dan aku siap tolong kamu. Ya kan? Wah, jadi saat itu ya kan, dia bertahun-tahun dia nggak pernah lagi kunci pintu, kecuali dia ganti pakaian gitu ya kan. Tapi pada saat dia marah ya kan, dia betul-betul dia taatin dan dia disiplin gitu melakukan itu. Ya kan? Jadi hal-hal seperti ini terus terang adalah batasan-batasan yang akhirnya dia tahu ya kan. Terus saya juga bilang, saya juga nggak pernah kunci pintu kamar loh. Anytime kamu merasa butuh ya kan, jam berapapun tengah malam kamu masuk aja. Ya kan. Nah, cuma ada satu hal yang saya pada waktu salahnya adalah saya membiarkan saudara-saudaranya sama istri saya itu di dalam realem tidak memahami begitu. Saya nggak cerita kepada mereka bahwa ini satu problem yang nggak bisa diatasi sendirian gitu. Nah, jadi pada waktu itu saya ngurusin dia, saya konflik sama istri saya, dia konflik sama istri saya juga sama mamanya, karena dia merasa bahwa saya papanya ituin dia, belain dia, tapi mamanya malah nggak mau belain dia gitu. Nah itu jadi konflik segitiga begitu ya kan. Nah itu akhirnya setelah dibukakan ya, saya sekarang bersyukur lah bahwa saya kalau ngelihat dia bercanda ngobrol sama istri saya ya kan, aduh saya bilang itu merupakan hadiah yang luar biasa gitu. Yang tadinya itu sampai barang-barang istri saya tuh udah dihancurin sama dia, dirusak sama dia ya kan. Karena saking dia katakan aku benci banget ya kan. Tapi sekarang dia bilang aku udah belajar ya kan untuk memahami si Mami ya kan. Dia juga udah belajar memahami aku, termasuk saudara-saudaranya, dan itu membantu gitu. Setelah dia melihat bahwa
mamanya, saudara-saudaranya juga menerima dia, ya kan? Bukan hanya saya. Tadi kan saya cuma bilang, walaupun kita cuma berdua, tapi kamu ada plus satunya, ya kan? Sekarang plusnya udah banyak gitu. Termasuk teman-teman di luar, ya kan? Dan dia ada pekerjaan juga, ya kan? Yang tetap yang berbeda dari pekerjaan yang sebelumnya, ya kan? Nah itu betul-betul bersama-sama membantu. Jadi satu hal lagi yang perlu adalah di dalam komunikasi kita konsisten. Jadi jangan sampai ada situasi yang uncertain. Kalau kita janji nih ya, jangan sampai meleset janji. Wah itu meleset janji itu dosa besar. Ya kan misalkan saya setiap malam ini ya kan menyiapkan waktu 1 jam sampai 3 jam untuk ngobrol aja ngalor ngidul sama dia setiap malam. Ya kan kecuali saya ada rapat, saya harus pergi, ya kan dia paham gitu. Ya kan. Tapi jangan tiba-tiba, wah aku nggak bisa ya hari ini. Waduh itu marah banget gitu. Nah jadi certainty gitu, pasti gitu. Nah itu yang sangat membantu bahwa dia bisa mempercayai gitu. Oke, mungkin itu aja barangkali dalam komunikasi sederhana yang saya lakukan. Terima kasih Pak Markus untuk peringatan yang diberikan terutama tentang konsistensi. Tapi tadi ada satu poin yang saya mau highlight juga dari Pak Markus bahwa terkadang untuk berkomunikasi kita harus nunggu waktunya. Terkadang kita mau menyampaikan apa yang kita sampaikan, kita mau menyampaikan boundary seperti pengalaman Pak Lukas, tapi pas orangnya lagi escalate gitu, pas emosinya lagi di sini, sedangkan sebenarnya mereka mengerti apa yang kita mau, cuman emang kadang kita harus nunggu sampai itu reda, kondisinya reda. Kita juga harus mendekati sebuah masalah sebagai caregiver dengan kondisi yang lagi aman gitu. Dan dua-duanya dari dua sisi juga sudah bisa menerima kata-kata atau sudah mulai open untuk berkomunikasi. Kalau dua-duanya juga saling sama-sama lagi eskalasi kan juga nggak mungkin ya untuk berkomunikasi gitu. Nah, Iya. sebelum kita menutup acara malam ini nih, saya mau em, membuka space untuk teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, boleh bertanya di kolom chat di bawah. Saya akan tunggu beberapa saat. Boleh chat secara umum atau kalau mau anonymous atau namanya tidak diketahui juga boleh chat personal dengan saya gitu. Oke, sambil kita nunggu, ada mungkin pertanyaan refleksi yang saya punya nih untuk tiga narasumber luar biasa kita hari ini. Gimana sih caranya mungkin lingkungan sekitar caregiver, walau itu keluarga, teman, komunitas dapat lebih mendukung para caregiver? Hmm, Mungkin bisa dari Kak Winnie duluan yang jawab. Oke, untuk menjawab pertanyaan itu sebetulnya nggak ada satu cara gitu ya yang sama gitu untuk semua gitu. Kalau cara ini berhasil di saya belum tentu mungkin berhasil gitu di para caregiver lain gitu. Jadi yang kita perlu lihat adalah kebutuhan dari para caregiver itu sendiri gitu. Karena nggak bisa dipungkiri dalam mengurus gitu orang-orang yang terkasih itu ada banyak sekali faktornya gitu. Bisa dari segi masalah finansial gitu, masalah waktu gitu, atau mungkin tadi contohnya dari Pak Markus ya mungkin ada beda pandangan gitu misalkan antar anggota keluarga gitu mengenai kondisi gitu. Jadi kita perlu lihat gitu sebetulnya apa yang paling menyulitkan mereka gitu. Jadi kalau kita nih sekarang di posisi keluarga teman gitu ya yang mendukung para caregiver ini, eh, kita boleh tanya gitu sebetulnya apa sih yang mereka butuhkan gitu. Karena bahkan mereka tuh bisa cuma sekedar butuh teman ngobrol aja gitu. Mungkin mereka cuma mau keluh kesah aja sih gitu. Bener kok, memang masalahnya nggak bakal selesai, masalahnya nggak bakal solve gitu dengan mereka cerita. Tapi dengan mereka cerita itu, mereka bilang kayak, oh ada beban yang keluar gitu. Dan itu membantu mereka gitu. Atau mungkin sekedar kita bisa berikan hal-hal kayak check in gitu ya kita tanya gitu setiap minggu gimana kabarnya gitu akhir-akhir ini lagi ngapain gitu atau sekedar kita berikan makan gitu dan sebagainya gitu ya jadi hal-hal sederhana itu yang membuat mereka diingatkan bahwa
oke, mungkin saat ini saya sedang mendukung orang yang terkasih, tapi ada juga kok orang-orang yang peduli sama saya sebagai seorang caregiver ini gitu. Karena seringkali kita lupa loh sama caregivernya. Yang kita ingat itu Oh, iya. mungkin orang-orang yang mereka rawat. Kita tanya kabarnya, gimana nih anakmu gitu, atau gimana nih pasangan kamu kabarnya gimana. Tapi kita lupa gitu. Tanya kabar mereka gimana gitu. Mm. Apakah mereka butuh bantuan gitu. Jadi hal-hal sederhana itu sih yang bisa kita lakukan gitu ya sebagai seorang teman atau keluarga seperti itu. Harus proaktif seperti itu ya. Nah, ini ada pertanyaan. Saya membuka pertanyaan ini untuk Kak Winnie, Kak Nur, mungkin Dokter Leo kalau mau menambahkan, bahkan kalau Pak Markus punya pengalaman yang mirip gitu tentang hal ini. Ada yang bertanya, bagaimana menghadapi orang tua yang mengalami Alzheimer dan selalu mengatakan hal-hal yang negatif dan menakutkan. Yang Mama ingat itu hanya satu anak dan selalu sebut namanya dan mengatakan anaknya sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Nah, kalau dalam kondisi spesifik seperti ini nih, gimana menurut narasumber kita cara menanganinya? Gimana cara mungkin berkomunikasi lebih efektif dengan sang ibu seperti itu? Mungkin dari Kak Nur atau mungkin dari Dokter Leo. Halo, selamat malam. Iya, Hmm, terima kasih, Re. Selamat malam semuanya, Mbak Winnie, Mbak Nur, Pak Markus. Perkenalkan, saya Leonita, saya psikiater ya. Eh, ber, Yang eh, eh, dari ISM Rajut Hati juga. Mungkin kalau dari perspektif saya, biasanya saya mencoba mengedukasi atau memberikan pengertian pada caregiver eh, yang pasiennya, orang tuanya mengalami demensia, kemudian dengan gejala-gejala seperti yang disampaikan Ibu Angelin Tania ya, Em, bahwa eh, kadang kan kita respons otomatisnya adalah menegasi atau kayak langsung buru-buru enggak lama misalnya atau ya kita jadi menyanggah gitu apa yang pasien tersebut sampaikan. Nah, yang saya sampaikan kepada keluarga pasien adalah untuk sebenarnya mereka itu ketika mereka tampaknya ketakutan, kira-kira kalau kita lagi takut butuhnya apa ya gitu ya. Mungkin butuhnya ditenangkan. Jadi eh, tidak perlu dikoreksi karena memang pada beberapa pasien dengan demensia ada yang misalnya mengalami gejala-gejala seperti berhalusinasi atau berwaham karena gangguan memorinya ya. Jadi punya keyakinan-keyakinan yang keliru yang memang nggak bisa dipatahkan gitu ya. Itu bisa terjadi pada beberapa kasus orang dengan demensia. Jadi em, tidak produktif untuk kita membantah atau kita mengoreksi, tapi kita lihat kebutuhan eh, orang yang tersebut apa. Ketika takut, mungkin dia butuh ditenangkan. Jadi kita bisa mendengarkan, kemudian kita bisa memvalidasi perasaan, oh iya kalau begitu ini ya serem atau takut gitu. Nah, gimana nih kira-kira yang bisa kita lakukan? Mama maunya misalnya apa? Mau ditelepon anaknya atau misalnya coba yuk kita misalnya apa ya? eh berdoa atau apa gitu ya. Dan ini tergantung case per case. ya. Nah, terkadang juga beberapa orang dengan gangguan demensia yang eh, umumnya orang yang mengalami gangguan demensia yang sampai ada gejala-gejala seperti ini, umumnya ya, tidak semuanya, gangguan kognitifnya biasanya di level yang lebih berat. Jadi seringkali sebenarnya dengan kita memvalidasi dulu, kemudian kita pelan-pelan mendistraksi ke hal yang lain itu pun bisa dilakukan. Itu jadi mungkin ya perlu memahami. Kunci pertama sih memahami kondisi gangguan yang dialami orang yang terkasih kita ya. Biar kita nggak salah paham dengan gejalanya, kita jadi lebih bisa menyikapinya dengan dekat. Mungkin begitu, Ray, kalau dari saya. Makasih. Penting untuk kita untuk mengedukasi diri kita sebagai caregiver, tapi satu sisi juga balik lagi ke mungkin poinnya Pak Markus, efektif dan efisien gitu ya. Terkadang yang menurut kita adalah baik, belum tentu yang terbaik untuk orang yang kita kasihi seperti itu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir melihat waktu malam ini, terus terang
Oke, ada pertanyaan yang bertanya, saya ingin bertanya, kenapa ya caregiver itu harus bisa sabar? Saya udah belajar Seven Habits gitu. Nah, apa ada yang mau menjawab pertanyaan ini? Kenapa pentingnya bersabar gitu sebagai caregiver? Mungkin dari Pak Markus mau menjawab pertanyaannya. Ya, saya tadi angkat masalah efisien karena terbiasa di perusahaan kan hitungan waktu, ya kan hitungan uang gitu. Jadi pada waktu saya mendengar dia ngomong panjang, ya kan, terus saya bilang ini udah 1 jam nih, kamu nggak berhenti ngomong, ya kan? Ya tapi dia belum ngerti, ya kan? Dia belum paham apa yang aku maksudin. Jadi, wah itu udah bukan lagi kehilangan kesabaran gitu. Saya udah mulai naik darah begitu ya kan. Tapi lambat laun ya kan saya berpikir bahwa wah saya makin capek nih. Akhirnya jadi marah gitu. Akhirnya jadi hubungan bisa 1 hari itu nggak ngomong lagi gitu. Dan dia juga jadi makin murung gitu. Negatif gitu. Jadi saya bilang bagaimana strateginya berbeda gitu. Jadi tadi sempat dikatakan oleh Dokter Leo validasi gitu. Oke, misalkan saya bilang iya kalau Dedi di posisi kamu ya kan pengalaman pagi ini ya kan sampai siang ya kan kamu ngadepin klien-klien begitu ya kan. Mm-mm. Dedi juga rasanya sebel sih. Ada Mm-mm. orang yang nggak ngerti-ngerti gitu dikasih tahu gitu. Ya kan Mm-mm. sama sih Dedi juga kesel mestinya. Nah itu Mm-mm. ternyata dengan begitu ya kan itu dia lebih tenang gitu. Terus dia Ya. cerita lagi yang lain pindah gitu. Karena hal-hal seperti ini mau nggak mau kan memang daripada kita nggak sabar lalu nggak selesai ya kan jadi akhirnya saya memilih ya sabar ya kan mendengarkan memvalidasi lalu memperhatikan ya kan kalau dia udah sangat emosional ya udah saya nggak bicara terus saya deketin saya elus tangannya terus Mm-mm. saya gitu saya peluk dia ya kan ya Mm-mm. bagaimanapun kamu susahnya sedihnya jangan lupa loh ya kan kamu nggak sendirian ada saya di samping kamu nah itu membantu sekali nah, sekarang dia bisa bilang di dalam doa-doanya dia aku bersyukur ada si mami bersama-sama kita ya kan tadinya dia kalau ngeliat foto mami ada di mana ya terus kalau lagi cerita si mami kok di dalam cerita nggak ada ya di mana ya dia sekarang dia bilang oh iya mulai di include gitu. Nah itu satu hal yang menurut saya kemajuan yang luar biasa gitu karena kesabaran gitu. Mau Mm-mm. nggak mau itu merupakan Ya. bagian daripada strategi juga gitu. Jadi juga sebagai caregiver menunjukkan bahwa nggak ada caregiver yang perfect atau bisa seperti batu yang nggak punya perasaan gitu ya Pak. Kita juga sebagai caregiver memiliki perasaan dan sometimes menunjukkan emosi tersebut, menunjukkan rasa marah, jengkel kita tuh juga bisa memvalidasi perasaan mereka seperti itu. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir, gimana menghadapi orang tua yang mengalami stroke dan Alzheimer? Komunikasinya nggak bisa, hanya merengek, diajak bicara, diajak doa nggak mau, dan merasa nggak mau peduli seperti itu. Saya ada pengalaman sedikit dengan mama saya pada waktu dia sakit berat. Enggak persis sama begitu. Jadi pada Hmm. waktu dia sakit berat, lalu tinggal di rumah saya, ya kan, dari Bogor. Lalu kemudian adik saya yang nomor 3 itu datang ngerawatin dia, bantu ngerawatin dia. Nah pada suatu hari dari pagi sampai siang, saya dengar adik saya itu berdebat gitu sama mama saya. Ya kan, mami saya bilang gini, kamu tuh benar-benar nggak sayang sama mami ya. Mami ditaruh di tengah-tengah taman begitu. Ini apaan sih? Terus adik saya bilang, mami bagaimana sih? Ini bukan taman, ini kasur nih. Ini di dalam kamar. Apa di dalam kamar? Ini di taman. Sebentar lagi hujan nih. Ya kan? Kamu mau biarkan mami basah kuyup kehujanan? Bagaimana sih jadi anak gitu? Wah berdebat gitu. Wah putus-putus. Terus saya dengar gitu, saya naik. Terus adik saya keluar dengan marah. Tuh, Markus, si mami tuh, ya kan udah mulai pikun tuh, ya kan.
Dia nggak mau tuh ya kan dikasih tahu. Terus dari itu saya masuk, terus saya pegang dia, ya kan, saya cium pipinya, ya kan. Terus dari itu saya bilang, Mam kenapa? Iya si Mimi ini ya, biarin Mami di dalam taman. Terus dari itu saya lihat kan di sekitar kamar saya ada beberapa lukisan. Terus saya bilang, Mam, hebat ya, lukisan bisa tergantung sendiri, digantung di mana, Mam, kalau di taman? Lukisan-lukisan itu, ya kan? Terus dia ngeliat-ngeliat, oh iya ya, Mami kenapa ngaco ya? Jadi dia udah mulai mulai lupa ikatan gitu. Tapi kita nggak ajak dia berdebat gitu, karena dia memang dalam posisi dia betul-betul mengalami seperti itu begitu, ya kan? Jadi tapi kita kembalikan kepada realitanya, terus dia sadar, wah terima kasih ya Markus, Mami ngaco ya ternyata ya gitu. Udah selesai gitu. Cuma nggak sampai 10 menit kali begitu. Ya kan? Jadi memang hal-hal seperti itu ya ya balik kesabaran dan melihat kesempatan-kesempatan yang ada begitu. Ya Tuhan memberikan kepada kita kan akal budi gitu. Kecerdikan juga untuk menyikapi pada saat-saat yang kadang-kadang muskil gitu, dan kita udah nggak sabar, ini aneh-aneh aja nih gitu ya kan. Tapi saya selalu punya prinsip bahwa kalau Tuhan sepertinya memberikan satu masalah kepada kita, dia Tuhan yang baik gitu. Dia nggak mungkin cuma kasih masalah tanpa jalan keluar. Pasti ada jalan keluar yang dia mau saya yang temukan, tapi dengan pertolongan dia. Nah ini satu hal yang menjadi keyakinan yang selalu menguatkan saya dalam perjalanan hidup. Terima kasih. Terima kasih Pak Markus untuk refleksinya dan untuk sharingnya tadi itu. Mengingat waktu, bersyukur banget untuk saya diberikan kesempatan untuk jadi moderator karena walaupun sebagai moderator saya juga belajar banyak dari narasumber bagaimana cara untuk menjadi caregiver yang lebih baik gitu dan mengingatkan juga bahwa balik lagi nggak ada caregiver yang sempurna gitu. Bahkan Iya, sebagai seorang caregiver kita pun juga masih belajar seperti itu ya gitu. iya. Mau mengingatkan nih kalau ada caregivers di sini yang merasa kami ada terkendala dana atau resource lainnya, bisa menghubungi kami Yayasan Merajut Hati em, untuk support group atau bahkan terapi gitu. Emailnya sudah saya kirimkan di chat bawah, boleh di copy paste atau di screenshot dan disimpan untuk nantinya. Gitu. Balik lagi saya mau berterima kasih untuk refleksi yang penuh makna dan pembelajaran yang penuh makna dari 4 narasumber kita malam ini. Tentunya hari ini kita belajar bahwa merawat em, yang merawat adalah bentuk kepedulian yang sering terlupakan, namun sangat penting untuk keberlanjutan hidup dan cinta kasih dalam keluarga, ya kan? Self care itu juga bentuk dari rasa kasih kita untuk orang-orang yang kita tangani atau orang-orang yang kita jaga gitu. Mengingat waktu, um, atas nama Yayasan Merajut Hati Indonesia, saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber dari EUDA Human Development Center, dari Halo Jiwa, juga serta juga kepada peserta yang hadir malam ini. Kembali lagi saya mohon maaf jika ada teman-teman yang memiliki pertanyaan, tapi karena waktunya habis belum sempat terjawab, boleh langsung email kontak Merajut Hati kami yang saya cantumkan di chat seperti itu. Semoga diskusi hari ini menjadi pengingat bahwa kesehatan mental caregiver adalah bagian kesehatan masyarakat secara keseluruhan juga seperti itu. Saya pamit diri dari acara malam ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dan selamat memperingati World Mental Health Day 2025. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Terima kasih.